Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di halaman Ahli Gizi Rosehan. Hari ini kita berbincang-bincang ya, membahas topik ya, satu topik yang mungkin sering kita konsumsi tapi kadang kita tidak bisa mengetahui manfaatnya. Ini ya, ini namanya bawang putih ya. Tentu semuanya udah tahu ya bawang putih ini apa. Jadi bawang putih ini memang sering kita pakai untuk bumbu-bumbu ya, yang kadang-kadang kita nggak sadar mengkonsumsinya. Ternyata di dalam bawang putih ini banyak khasiat yang dapat kita ambil ya, kita ambil hikmahnya ya. Bawang putih ini pertama dia berperan sebagai anti pembekuan darah ya, mencegah darah kita jadi kental gitu ya, sehingga kita terhindar dari berbagai macam penyakit ya, seperti serangan jantung, stroke dan lain-lain. Karena sifat-sifat dia itu memang membuat darah kita jadi encer ya. Nah, konsumsi bawang putih ini memang baik ya, kita konsumsi untuk mencegah itu. Jadi orang yang suka makan bawang putih sebenarnya bagus ya. Nah, kemudian yang kedua, bawang ini juga termasuk antiinflamasi ya, mencegah peradangan. Nah, kalau kita lagi sakit ya, kita bisa mengkonsumsi bawang ya, bawang putih ini untuk mempercepat penyembuhan kita ya. Kemudian bawang ini juga mencegah pembentukan flak-flak yang ada di pembuluh darah ya. Ia berperan mencegah arteriosklerosis ya. Dimana kita tahu arteriosklerosis adalah cikal bakal seseorang yang berpeluang atau berpotensi terkena serangan jantung dan stroke. Bawang putih mencegah pembentukan flak-flak itu ya, dengan khasiat yang ada ini. Nah, kemudian manfaat yang lain adalah di dalam bawang putih ini juga mengandung beberapa zat, terutama untuk pembentukan tulang ya. Di dalam bawang putih ini ada zat-zat yang berperan dalam mempercepat pembentukan tulang, yang mencegah pengeroposan tulang, menghindari terjadinya osteoporosis ya, pengeroposan tulang. Ya, dia di sini berperan banget ya. Tanpa kita sadari, bukan hanya kandungan vitamin C dan vitamin D saja ya. Ada kandungan-kandungan lain yang ada di dalam bawang ini yang membantu memperbaiki tulang kita, mempercepat pembentukan tulang ya. Kemudian di dalam bawang ini juga di beberapa penelitian ternyata terbukti di bawang putih ini terbukti memang mampu menurunkan tekanan darah ya. Jadi orang-orang yang terkena hipertensi ternyata ini membantu mengurangi atau mencegah kenaikan tekanan darah ya, atau memperbaiki atau menurunkan tekanan darah ya, sehingga menjadi lebih baik ya. Nah, tanpa kita sadari memang bawang putih berperan dalam menurunkan tekanan darah ya. Kemudian mencegah terjadinya penyakit jantung tadi ya, sehingga tubuh kita menjadi lebih sehat ya. Dan banyak lagi zat-zat ya, terutama zat-zat sulfur belerang yang ada di dalam bawang putih ini ya. Khasiatnya banyak ya. Nah, ada pertanyaan, bagaimana dengan bawang-bawang yang sudah diekstrak ya, yang membentuk sampai ke hitam-hitaman, lalu yang kita kenal dengan bawang putih tunggal dan lain-lain. Ternyata khasiatnya lebih baik lagi kalau kita buat seperti itu ya. Diekstrak ternyata lebih dahsyat lagi khasiatnya ya. Ini merupakan herbal ya, obat alami ya. Kita bisa mengamalkannya ya. Cuma memang yang sudah diekstrak itu harganya agak mahal ya, karena memang membuatnya agak lama. Kemudian bawang putih juga dicari yang tunggal biasanya. Bawang seperti ini nggak masalah sebenarnya ya, yang kita ekstrak lagi ya, untuk kesehatan. Nah, sekarang berapa sih kebutuhan atau kita konsumsi bawang ini ya? Misalnya direkomendasikan di beberapa penelitian di daerah lain, di negara lain itu antara 1 sampai 4 ini ya, 4 siung ya. Tapi bagi Anda yang tidak bisa banyak ya, satu aja nggak masalah ya, 1 siung ini ya. Ini bisa dikonsumsi, bisa dibentuk dengan makanan-makanan ya, bisa digoreng ya, bisa juga dibuat dalam bumbu ya. Yang paling baik memang mentah ya. Nah, yang jadi pertanyaan memang kalau dia mentah mulut jadi bau ya. Nah, ini ada beberapa tips memang yang bisa kita lakukan kalau kita mengkonsumsi bawang ini mentah. Pertama, menghindari baunya itu kita harus sering-sering membersihkan ya sikat gigi ya setelah makannya itu salah satu cara. Yang kedua, bisa juga menggabungkannya dengan sayur-sayuran, misalnya daun kemangi ya,
yang tidak hanya fokus di bawang putih, jadi baunya agak berkurang. Atau bisa juga kita konsumsi dengan berbagai bentuk makanan lain ya, dicampur gitu ya. Nah kebanyakan memang baunya khas kalau dia mentah, makanya jarang juga orang yang suka mentah ya. Kalau saya sih suka yang digoreng ya, enak banget, apalagi dicampur dengan kacang ya, wah itu segar ya. Nah kemudian bagaimana caranya biar bawang ini bisa bertahan lama? Pertama, kita bisa simpan di freezer ya, ada pendingin. Yang kedua, kita bisa juga menghaluskan ya, dihaluskan sampai sampai jadi bumbu siap digunakan. Atau bisa juga ibu-ibu atau bapak-bapak bisa coba bawang ini dikupas ya, kulitnya dikupas, lalu nanti masukin minyak zaitun ya. Jadi minyak zaitun masuk, di samping khasiatnya tambah baik, kemudian diletakkan di kulkas, itu lebih awet lagi ya. Oke, berbagai cara kita bisa gunakan untuk mengkonsumsi bawang ini ya, bawang putih. Ternyata bawang putih luar biasa khasiatnya. Ayo kita konsumsi makanan herbal, makanan yang alami yang tidak berbahaya bagi kesehatan, dan justru membantu kita lebih sehat dan bisa membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Kandungan yang ada di dalam zat bawang ini luar biasa, dan ini adalah bagian dari peninggalan sejarah kita ya, tradisional, makanan khas kita juga ya, bumbu-bumbu yang dari sejarah itu sering kita gunakan ya. Oke, terima kasih. Temukan tips saya lagi di lain waktu. Jangan lupa like and share ke yang lainnya biar mereka lebih tahu lagi video ini, agar mereka mengetahui khasiat yang luar biasa dari vitamin C. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gizi Indonesia.